Yang berikut yang Tuhan kerjakan bagi anak-anaknya yang menderita adalah Dia mengerjakan kebaikan melalui kejahatan yang mereka terima. Dia mengerjakan kebaikan melalui kejahatan yang mereka terima. Atau dengan kata lain, Tuhan bekerja mengubah kejahatan itu jadi berkat bagi anaknya yang menderita. Bahkan bagi orang lain. Contoh nyata saya kira Yusuf. Kita melihat bahwa dia masuk Mesir, masuk penjara karena kejahatan orang. Tapi Tuhan bekerja sedemikian rupa. Karena memang sesuai rencana Tuhan. Sehingga semua itu, semua kejahatan itu berubah jadi berkat. Karena dengan dia masuk ke Mesir, pada akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir. Dan dengan dia berkuasa atas Mesir, dia memperhatikan Mesir sedemikian rupa, terutama pada masa kelaparan yang akan melanda Mesir. Dengan dia memperhatikan itu, maka dia sedang menyelamatkan Mesir dari bahaya kelaparan. Berarti dia membawa kebaikan bagi Mesir. Tapi dia juga membawa kebaikan bagi Israel, bangsanya, dari bahaya kelaparan. Karena itu saudara, Yusuf ketika sudah bertemu dengan saudara-saudara yang menjahati dia mengatakan kalimat demikian. Kejadian 45 ayat 5 dan 8. Tapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan. Karena telah 2 tahun ada kelaparan di dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak dan tidak menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Untuk menjamin kelanjutan umurmu di bumi. Dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun. Dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas tanah Mesir. Lalu dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi saudara, kejahatan yang ditimpakan kepada Yusuf, Tuhan ubah itu. Jadi berkat bagi Yusuf secara pribadi. Dan bagi seluruh bangsa. Kenapa ini kebaikan bagi seluruh bangsa? Bahkan menurut saya bukan cuma seluruh bangsa Israel. Seluruh dunia. Ini bahaya kelaparan 7 tahun. Sampai Israel itu di tanah Kanaan. Lapar semua. Cari makan harus ke Mesir. Saudara bayangkan bahwa kalau Yusuf tidak pergi ke Mesir. Tidak ada orang bijaksana yang menafsir mimpi Firaun dan mempersiapkan segala macam makanan untuk kelaparan 7 tahun. Banyak orang Mesir akan mati. Kalau banyak orang Mesir sendiri mati, Israel mati semua. Kalau Israel mati semua, saudaranya Yusuf yang namanya Yehuda juga mati. Kalau Yehuda mati, Yesus tidak pernah akan muncul. Kenapa? Karena Yesus keturunan Yehuda. Kalau Yesus tidak pernah lahir dari situ, maka dia tidak pernah mati menebus dosa saudara. Seluruh dunia masuk neraka. Jadi mengapa kita tidak jadi masuk neraka? Karena ada Yesus. Mengapa Yesus bisa ada? Karena dia datang dari turunan Yehuda. Mengapa Yehuda bisa tetap hidup? Karena Yusuf memelihara hidupnya. Mengapa Yusuf memelihara hidupnya? Karena ada kejahatan saudara-saudaranya yang Tuhan ubah jadi kebaikan. Kalau sudah begini, mengapa kita tidak berkata, wow. Berarti saudara, di balik pemenjaraan Yusuf, Tuhan sedang berbuat kebaikan untuk Yusuf secara pribadi. Dan juga untuk seluruh bangsa, bahkan seluruh dunia. Berarti cara Allah bekerja adalah mengubah kejahatan orang berdosa. Kejahatan yang dialami oleh anak-anaknya menjadi kebaikan baginya dan kebaikan bagi banyak orang. Itulah yang dikerjakan Tuhan bagi yang menderita. Karena itu dalam perjanjian baru
Kita bertemu Roma 8 ayat 28 yang terkenal. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Tapi dalam perjanjian lama kita ketemu janji Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Demikian juga bagi Ahok. Tuhan pasti sedang mengerjakan kebaikan bagi dia dan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tuhan sedang mengubah kejahatan yang dia alami untuk kebaikan dia dan kebaikan seluruh Indonesia. Kita memang belum tahu apa sebenarnya rencana Tuhan ke sana, karena kita belum sampai di sana. Kita hanya baru tahu apa yang Tuhan kerjakan setelah itu sampai. Setelah itu sampai atau setelah itu lewat, baru kita tahu. Kalau masih di sana, kita belum tahu. Tapi saudara, perhatikan bahwa bagi saya, biarpun kita belum tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan, gejala-gejala baik itu sudah nampak. Mengapa? Perhatikan bahwa sebelum pemenjaraan Ahok, dia memang sudah didukung oleh banyak orang. Tapi dengan pemenjaraannya, dukungan berlipat-lipat kali ganda untuk dia. Dan itu tidak akan dia dapatkan kalau dia tidak dipenjara. Dukungan sudah banyak untuk dia dari Jakarta, dari banyak daerah. Tapi tidak sebanyak dari seluruh pelosok Nusantara kalau dia tidak dipenjara. Kalau dia tidak menerima keadilan. Di mana-mana di seluruh Nusantara, orang memberikan dukungan kepada dia melalui acara aksi bakar lilin. Bahkan merinding melihat bagaimana dukungan terhadap dia. Saya lihat foto dari Detik tentang dukungan dari Surabaya. Saudara melihat dari Surabaya dengan memerah semua seperti ini. Diperkirakan jutaan orang memberikan dukungan. Ini tidak mungkin terjadi kalau Ahok tidak dipenjara. Ini baru bisa terjadi karena dia dipenjara. Dari Palangkaraya dan dari Bitung. Saudara lihat manusia seperti semut. Hebat lagi saudara. Dukungan serupa dari berbagai macam negara di dunia. Bahkan PBB ikut bicara soal ini. Ya, di dalam berita-berita yang muncul di sana. Ya. Aksi dukung Ahok digelar di 4 benua. Ya, tuntutan pembebasan Ahok juga menggema di luar negeri. PBB, Komisi HAM mempertanyakan hal itu. Ya, dan saudara, aksi bakar lilin ini terus berlanjut. Menariknya adalah hampir seluruh kota di seluruh dunia sudah dijadwalkan untuk acara ini memberi dukungan kepada Ahok. Coba lihat jadwalnya. Di Atlanta, di Washington DC, di Dallas, di Houston, di Los Angeles, di New York, di Philadelphia, di Chicago, di San Francisco, di Seattle, di Vancouver, di Toronto, Hong Kong, Tokyo, Sydney, Melbourne, Perth, di New Zealand, Taipei, London, Copenhagen, di Oslo, di Amsterdam, di Groningen, di Utrecht, di Belgia, di Helsinki, di Finlandia, di Norwegia, di Singapura, Dili, Timor Leste, di Switzerland, di Belgia, di Finlandia, di Bonn, di Jerman. Semua akan terjadi hari ini dan malam ini. Beberapa sudah lewat, banyak malam hari ini. Coba saudara pikir, kalau Ahok tidak dipenjara, bisa jadi begini? Tidak jadi. Itu berarti ini ada gejala baik. Tapi kebaikan ini akan berujung di mana? Kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan sedang bekerja dan tidak diam. Dia sedang mengubah kejahatan jadi kebaikan. Pemenjaraan Ahok juga mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. Kenapa? Saudara, bukan rahasia lagi. Kelompok-kelompok radikalisme sedang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Menggugurkan Pancasila. Ini tidak disadari oleh banyak orang Indonesia. Bagaimana mereka menjatuhkan negara seperti Turki dan mereka mulai bergerak lagi ke daerah yang lain.
Termasuk sasarannya ketika mereka gagal di Mesir. Mereka mulai target mereka adalah 2 negara Islam terbesar di dunia. Yaitu Turki dan Indonesia. Dan setelah kegagalan mereka di Mesir. Mereka hanya butuh 3 tahun untuk memenangkan Turki. Dan Indonesia menjadi sasaran berikutnya. Tapi masalahnya adalah mayoritas orang Indonesia tidak sadar ini. Nah, saudara. Begitu Ahok dipenjarakan, apa yang terjadi? Semua mata terbuka. Dan mulai seperti sadar. Kesadaran nasionalisme mulai bangkit. Kewaspadaan terhadap kelompok-kelompok radikal ini mulai muncul karena kasus-kasus Ahok. Pikirkan berapa banyak orang Indonesia yang sudah bertahun-tahun tidak pernah menyanyi lagu-lagu kebangsaan. Saya terakhir menyanyi di SMA. Dan yang terakhir setelah puluhan tahun baru kemarin berdiri Indonesia tanah airku. Kenapa saya bisa menyanyi? Kalau Ahok tidak dipenjara, saya tidak akan menyanyi lagu-lagu nasional itu. Dan berapa banyak kita kesadaran nasionalisme mulai meningkat. Kewaspadaan terhadap setiap gerak-gerik radikalisme meningkat. Dan apa yang terjadi saudara? Ini tantangan besar bagi perjuangan khilafah. Khilafah yang bergerak, niat untuk khilafah. Yang bergerak sekian lama, rapi dan tersembunyi, tanpa diperhatikan. Sekarang seluruh Indonesia sedang perhatikan, kecil saja, habis kau. Kenapa? Karena Ahok dipenjara. Berarti Allah sedang mengerjakan kebaikan untuk Indonesia melalui pemenjaraan Ahok. Jadi bukankah semua berarti Indonesia sedang diselamatkan oleh Tuhan melalui kejahatan yang diterima oleh seorang anaknya? Tapi Tuhan belum selesai. Dengar ini, Tuhan belum selesai. Dia akan terus bekerja dan kita akan melihat bagaimana Dia akan membawa bangsa kita. Karena itu percayalah, semua yang sedang dialami tetap ada dalam kontrol Tuhan. Jikalau burung pipit tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapamu yang di surga, bagaimana burung Garuda bisa jatuh? Habis buat status. Karena itu percayalah, Dia sanggup mengubah kejahatan jadi berkat bagi banyak orang. Dan itu juga bagi saudara. Kalau saudara mengalami penderitaan, saudara tidak bersalah tapi menderita karena ulah anak-anak setan. Percayalah, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau akan lihat pelangi kasih.